Pria itu tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sebuah gunung berapi super yang telah tertidur selama 600.000 tahun tiba-tiba terbangun. Seolah-olah akhir dunia telah tiba. Kawanan burung panik berhamburan meninggalkan daerah itu. Beberapa saat kemudian, seluruh pegunungan mulai berguncang hebat. Pria itu segera merasakan bahwa sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Dia bergegas menuruni gunung bersama putrinya. Tetapi seorang pria aneh yang terobsesi dengan ramalan suku Maya memilih untuk mengorbankan dirinya. Dia menyalakan stasiun radio dan mulai menyiarkan semua yang terjadi. Sebelum pria itu berhasil menuruni gunung dengan selamat, gunung itu tiba-tiba memuntahkan seluruh isinya. Gunung berapi super yang telah tertidur selama 600.000 tahun akhirnya meletus. Untungnya pria itu berhasil turun dari gunung tepat waktu. Dia membunyikan klakson untuk memberi isyarat kepada mantan istrinya agar tidak pergi. Tetapi pada saat itu juga, tanah di depannya tiba-tiba runtuh. Pria itu memutuskan untuk mengambil risiko dan terus tancap gas. Untungnya tindakannya membuahkan hasil sekali lagi. Dia segera menyuruh mantan istri dan putrinya untuk naik pesawat. Ia masih harus mencari peta menuju bahtera di mobil pria aneh tadi. Tepat ketika pria itu menemukan peta dan hendak kembali, sebuah bola api besar tiba-tiba jatuh dari langit. Di bawahnya hanya ada lava yang mengalir. Anak-anaknya hanya bisa menyaksikan dengan putus asa saat mobil ayah mereka terjun ke jurang. Tetapi tidak ada waktu untuk berduka. Tanpa ragu, Mark menyalakan pesawat. Yang mengejutkan semua orang, pria itu masih hidup. Istrinya segera memohon kepada Mark untuk menghentikan pesawat. Pria itu dengan putus asa mengejar pesawat dari belakang. Dengan semangat terus-menerus dari semua orang, ia akhirnya meraih tangan Anna dan naik ke pesawat. Melihat ini, Mark segera menambah kecepatan dan pesawat berhasil lepas landas. Akhirnya mereka lolos dari kejaran gunung berapi. Saat berada di dalam pesawat, pria itu memeriksa peta dan menemukan bahwa bahtera itu terletak di Tibet, China. Tetapi mereka saat ini berada di Amerika Serikat. Jelas pesawat kecil mereka tidak akan pernah bisa melakukan perjalanan jauh, jadi mereka terbang ke Las Vegas untuk sementara. Saat itu kota Las Vegas sudah hancur lebur hingga tak dapat dikenali lagi. Untungnya bandara besar di sana belum hancur total. Setelah mendarat, mereka berencana mencari pesawat lain yang bisa membawa mereka ke Tibet. Namun bandara tersebut sudah dilanda kekacauan. Semua penerbangan telah dibatalkan. Tepat saat itu, pria itu tiba-tiba melihat majikannya yang kaya raya. Pengusaha itu mengatakan bahwa ia memiliki pesawat besar, tetapi tanpa kopilot, kaptennya tidak bisa lepas landas. Pria itu segera merekomendasikan Mark untuk menjadi kopilot. Tanpa mempedulikan petugas keamanan yang mencoba menghentikan mereka, semua orang bergegas menuju bandara. Mereka akhirnya tiba di depan sebuah pesawat kargo Rusia. Saat itu, awan abu vulkanik yang besar menyapu area tersebut. Semua orang bergegas naik ke pesawat, tetapi Mark hanyalah seorang pilot amatir. Dihadapkan dengan kontrol yang rumit, ia tidak tahu harus mulai dari mana. Untungnya dengan bimbingan kapten, mereka berhasil menghidupkan pesawat. Namun landasan pacu di depan telah runtuh. Hanya tersisa kurang dari 91 meter untuk lepas landas. Dan seperti yang diperkirakan, pesawat itu menukik ke bawah.